Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang terakhir kemarin ya, mengenai luas daerah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mencari luas daerah menggunakan poligon dalam dan poligon luar. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang penggunaan jumlah Riemann. Nah, sama seperti yang kemarin. Jadi, ketika kita gunakan jumlah Riemann, berarti kita akan belajar tentang partisi ya. Nah, di sini di layar yang sudah tertera di atas itu terlihat ada partisi ya, dari A sampai B ya. Kita ada interval A sampai B, kemudian dipartisi menjadi 6 bagian yang sama. Nah, di sini titik poinnya ada X1 bar, X2 bar, X3 bar sampai dengan X6 bar. Oke, nah sehingga jumlah Riemann-nya bisa kita hitung dengan ini ya, sigma dari f x bar i kemudian kita kalikan dengan delta xi, dimana i-nya sama dengan 1 sampai n ya. Nah, jadi jumlah Riemann itu dapat dinyatakan sebagai suatu penjumlahan ya, suatu penjumlahan luas aljabar. Nah, contohnya sebagai berikut. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Oke, di gambar ini kalian bisa perhatikan kita gunakan poligon luar ya. Di sini kita gunakan poligon luar, ada luas daerah pertama A1 sampai dengan A6, berarti ada 6 poligon ya di sini. Nah, yang dikatakan jumlah Riemann itu adalah penjumlahan dari A1 sampai A6 ini tadi, atau bisa kita tuliskan sigma ini tadi ya, sigma i sama dengan 1 sampai 6 f x bar i dikalikan delta xi. Ini yang dikatakan jumlah Riemann. Jadi sebenarnya sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan contoh soalnya? Misalkan tentukan jumlah Riemann dari grafik di bawah ini ya. Jadi di sini ada grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Kemudian di sini ada 6 partisi, ada 6 poligon ya, ada 6 poligon luar. Nah, intervalnya mulai dari negatif 1 sampai 2, kemudian dibagi 6 partisi yang sama. Kenapa saya bilang sama? Coba perhatikan jarak atau delta x-nya ya. Jadi dari negatif 1 ke negatif 0,5 kan 0,5 ya. Kemudian negatif 0,5 ke 0 juga 0,5, 0 ke 0,5 juga 0,5, dan sampai yang terakhir 1,5 ke 2. Selisihnya atau deltanya adalah 0,5. Jadi di sini delta x-nya sama semuanya 0,5. Kita gunakan rumus yang tadi, sigma i sama dengan 1 sampai 6. Kenapa ini sampai 6? Karena partisinya itu adalah 6 ya. Tadi ada 6 partisi, ada 6 poligon. 6 ini mewakili n. Jadinya nanti kita kalikan f. Jadi sigma dari fx bar i dikalikan xi, delta xi. Nah, bagaimana caranya mencari x bar ini? X bar ini kita tentukan nilai tengah antara partisi satu dengan partisi yang lain ya. Jadi misalkan satu partisi ini ada sigma, ada partisi yang pertama itu dari negatif 1 sampai negatif 0,5. Berarti kita cari nilai tengahnya ya. Jadi kita tentukan negatif 0,75. Jadi kita tentukan tingginya ya. Oke, negatif 0,75. Berarti kalau 1,5 sampai 2 ini berarti kita ambil tengahnya negatif 1,75. Jadi tingginya ini adalah 1,75. Artinya kita mencari nilai fungsinya ini ya. Kemarin ya kita sudah belajar di poligon. Artinya tingginya ini kita cari dari nilai fungsinya, kemudian kita kalikan delta x. Jadi di sini kita tulis satu-satu dari f negatif 0,75, kemudian f negatif 0,25 sampai f dari 1,75. Kemudian karena delta x-nya sama, kita langsung kalikan 0,5. Nah, selanjutnya bagaimana bisa dapat 1,5625 ini? Ini ingat, fungsi yang kita gunakan adalah fx
sama dengan X kuadrat. Jadi ini disubstitusikan ke fx sama dengan X kuadrat plus 1 gini ya. Berarti X nya kita ganti negatif 0,75 kita kuadratkan ditambah 1. Nanti bisa kalian coba hitung sendiri ya. Nah akhirnya luas daerahnya kita temukan segini. Jumlah remannya kita temukan 5,9 sekian. Nah bagaimana ketika luas daerahnya berada di bawah sumbu X? Nih ya, bagaimana ketika di bawah sumbu X? Artinya ketika di bawah sumbu X, kita bisa gunakan atau kita jumlahkan satu-satu seperti yang tadi ya. Tetapi ada penggarisbawahan, ada pengecualian ketika di bawah sumbu X ya. Berarti di sini ada A2, ada A3, ada A4, ini di bawah sumbu X. Artinya kita bisa gunakan rumus atau jumlah remannya seperti ini. Ya, jadi A1 tetap karena A1 di atas sumbu X, kemudian ditambah karena A2, A3 dan A4 itu di bawah sumbu X, artinya kita kurangkan, dikurangi A2, ditambah dikurangi A3, ditambah dikurangi A4 sampai dengan A6. Karena A5 dan A6 itu ada di atas sumbu X, makanya dia langsung ditambahkan. Ya, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan tentang definisi integral tentu. Ya, jadi di sini jadi kita gunakan definisi menggunakan jumlah Riemann tadi ya. Oke, anggaplah f itu suatu fungsi yang didefinisikan pada selang AB, selang tutup ya. Selang tutup AB. Nah, jika limit P mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai N F X bar I dikalikan delta XI itu ada. Ya, jadi yang sudah kita cari tadi, yang ini ya, yang ini tadi sudah kita pernah cari di jumlah Riemann ya. Ini ada, itu kita katakan F itu terintegrasikan atau dapat diintegralkan pada ini selang tutup A, B. Nah, selanjutnya integral dari A sampai B fx dx itu dikatakan integral tentu atau integral Riemann ya. Integral tentu f dari A ke B itu jika diberikan definisi seperti ini. Nah, artinya integral A sampai B fx dx itu bisa kita cari dengan menggunakan limit P mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai N F X bar I dikali dengan delta XI. Nah, jadi ketika kita mencari integral itu dengan definisi, kita gunakan jumlah Riemann atau integral Riemann. Kita gunakan integral Riemann di sini dengan menggunakan pendekatan limit dari jumlah Riemann sendiri. Nah, bagaimana cara kita mencari integral dengan menggunakan definisi? Oke, contohnya ada di sini. Coba perhatikan di layar. Nah, di sini tentukan integral dari negatif 2 sampai 3 X plus 3 dx. Karena tadi kita menggunakan definisi ya, ingat ya, di sini adalah contoh menghitung integral dengan definisi. Berarti kita harus menggunakan jumlah Riemann tadi. Oke, pertamanya selangnya atau partisinya itu dari negatif 2 sampai 3. Artinya kalau kita buat garis bilangan dari negatif 2 sampai 3, ini nanti kita bagi menjadi n partisi yang sama ya. N subpartisi yang sama. Jadi masing-masing partisinya itu memiliki panjang yang sama. Artinya untuk menghitung delta X, kenapa delta X-nya jadi segini? Ini kita hitung jarak dari negatif 2 sampai 3. Artinya 3 dikurangi negatif 2, begini ya, 5. Karena ada n partisi, artinya delta X-nya kita bagi dengan n. Oke. Nah, dari situ kita tentukan X0-nya dari min 2, kemudian Xn-nya sampai 3 ya. Berarti X1 dari mana? X1 adalah X0 ditambah delta X. Jadi ini X0 ya, negatif 2 ini X0 ditambah
delta X. Kemudian X2 bagaimana ya, dan seterusnya ya. Jadi X2 itu diperoleh dari X0 ditambah 2 kali delta X. Nah, bagaimana dengan XI? Berarti kalau XI ada X0 ditambah I kali delta X. Ketemunya adalah yang ini ya. Oke. Nah, kemudian Xn sendiri adalah X0 ditambah N. Karena N partisi tadi ya, sebanyak N partisi kalikan delta X. Ketemunya adalah nilainya 3. Ini tadi ya. Oke, dari sini kita peroleh. Jadi Fxi-nya bagaimana caranya mencari? Kita gunakan Xi yang ini artinya. Fxi, berarti Xi-nya kita substitusikan. Xi-nya ini ya, ingat Fx-nya yang ini loh ya. Oke. Berarti kita punya Fx sama dengan X plus 3. Kalau Fxi berarti Xi plus 3. Karena Xi-nya adalah ini ya, negatif ini ya. Kita dapat ini Xi plus 3. Negatif 2 ditambah I dikali 5 per N. Kemudian ditambah 3. Karena ini negatif 2 tambah 3 hasilnya 1 ya. Oke, makanya Fxi-nya dapatnya ini. Oke, bisa diperhatikan di layar lagi. Nah, setelah kita dapatkan Fxi, kita substitusikan ke jumlah Riemann tadi. Ini Fxi-nya kita masukkan ini ya, X1 plus I kali 5 per N. Berarti kita substitusikan, kemudian karena delta X-nya tadi sama semua, 5 per N ya. Dari sini kita gunakan notasi jumlah dan sigma yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini ada 5 per N. Kenapa? Karena dia dianggap suatu konstanta ya. 5 per N sigma I sama dengan 1 sampai N 1. Yang yang belakang ini dari mana? 25. Ini kita kalikan 1 ya. Tadi 5 per N kali 1, kemudian 5 per N dikali I dikali 5 per N. Jadinya 25 per N kuadrat. Ini jadi suatu konstanta. Kemudian I. Oke. Ingat kenapa konstanta? Karena di sini variabelnya adalah I. I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi jangan terkecoh karena di sini N, ini juga N. Kenapa N-nya jadi konstanta? Karena yang kita hitung adalah nilai I. Ya, I-nya mulai dari 1 sampai N. Karena di sini I-nya hanya ini. I ini sama 1 ini nggak ada I-nya ya. Berarti 5 per N ini bisa kita anggap suatu konstanta. Dari sini kita gunakan jumlah khusus kemarin ya. Dan ini yang sudah kita pelajari. Kalau saya punya sigma seperti ini, ada 1, ini artinya kita tinggal kalikan 1 kali N ya. Berarti nanti kalau sigma ini saya ganti 3, berarti 3 kali N dan seterusnya ya. Nah, ini kita gunakan yang kedua, ini kita gunakan jumlah khusus, rumus jumlah khusus. Bisa dibuka lagi catatannya atau materi sebelumnya tentang jumlah khusus. Kemudian kita temukan ini N kali N plus 1 per 2. Dari sini kita kalikan 1 per 1, 5 per N kali N hasilnya 5. Kemudian yang belakang ini yang dalam kurung kita kalikan dulu. Jadi ini 5 tetap 5 ya, 5 per N kali N. Kemudian yang dalam kurung kita kalikan 1 jadinya N kuadrat plus N per 2. Nah, menulisnya kita ganti, jadinya N kuadratnya saya masukkan ke dalam, 2-nya saya keluarkan. 25 per N kuadrat dikalikan ini per 2 ya, salah. Per 2, kemudian N kuadrat plus N per N kuadrat. Nah, N kuadrat dibagi N kuadrat sama dengan 1. N dibagi N kuadrat sama dengan 1 per N. Oke, ketemu seperti ini sigmanya. Karena tadi kita gunakan pendekatan limit, jadi di sini kita harus gunakan limit. Limit dari 5 plus 25 per 2 dikali 1 plus 1 per N. Ingat ya, karena N mendekati tak hingga, berarti yang ini otomatis 0 ya. Yang ini otomatis 0. Ini kan kita kalikan 1, 25 per 2 kali 1, 25 per 2 kali 1 per N. Karena ini 0, berarti tinggal yang 1 saja. 1 kali 25 per 2, hasilnya 25 per 2 sendiri ya. Kemudian kita tambahkan 5, samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama 2, jadinya di sini nanti 10 per 2. Ditambah 25 per 2, hasilnya 35 per 2. Jadi hasil integral dari negatif 2 sampai 3
X plus 3DX itu adalah 35/2 dengan menggunakan integral, definisi integral ya.